Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Rohanatul Aisy dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kata tahun 2023 dengan NIM 0602128258. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerpen dari Bapak Seno Bumira Aji Darman dengan judul Tujuan Negeri Senja dalam rangka mengerjakan tugas mata kuliah apresiasi prosa fiksi yang diampu oleh Bapak Dr. Agus Saripudin MPD. Baik, selamat mendengarkan. Tujuan Negeri Senja. Di Stasiun Tugu, Yogyakarta, ada sebuah loket yang istimewa. Loket itu tidak menjual tiket ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Tempatnya terpisah dan nampaknya selalu sepi pembeli. Padahal di masa krisis seperti sekarang, kereta api menjadi pilihan utama meskipun harga tiketnya sangat mahal. Ya, apa boleh buat. Karena tiket pesawat luar biasa mahal dan boleh dibilang tidak masuk akal, harga tiket kereta api yang mahal itu bukan apa-apa. Para penumpang dari Jakarta langsung antri untuk mendapatkan tiket kembali. Itu pun barangkali untuk seminggu mendatang. Boleh dipastikan tiket untuk akhir minggu sudah ludes seminggu sebelumnya. Loket-loket itu selalu penuh dengan pengantri. Makanya aneh sekali loket yang satu itu selalu sepi. Loket itu hanya menjual tiket ke satu tujuan, yakni Negeri Senja. Setiap sore memang selalu ada kereta api jurusan Negeri Senja yang datang, tetapi tidak pernah ada kereta api datang dari Negeri Senja. Mereka yang pergi ke Negeri Senja tidak pernah kembali, kata penjaga loket. Jadi mereka yang membeli tiket ke Negeri Senja pasti sudah siap untuk tidak kembali. Aku heran, bagaimana semua ini mungkin? Tapi orang-orang di stasiun Tugu sudah terbiasa dengan kenyataan itu. Aku baru tahu sekarang, karena selama ini aku mondar-mandir Jakarta Jogja selalu menggunakan pesawat terbang. Setiap sore selalu muncul kereta api ke jurusan Negeri Senja. Kereta api berwarna perak itu muncul begitu saja dari arah Kali Code dengan pancaran cahayanya yang gilang gemilang, seolah-olah seperti sebuah kereta kerajaan entah dari mana. Kereta api ini bukan kereta api diesel, melainkan lokomotif biasa yang selalu mendengus-dengus. Tapi kereta api ini memang sangat menawan. Gerbong-gerbongnya bagaikan dibuat di negeri dongeng. Bukan hanya karena mengkilap keperakan, tapi juga karena dari jendela kita bisa melihat sebuah dunia yang tidak mungkin. Di dalam gerbong-gerbong itu kita melihat alam terbentang yang komplet. Sebuah padang rumput dengan danau yang tenang di mana angsa-angsa berenang-renang menyibakkan permukaannya. Kuda-kuda yang muncul dari celah lembah dan berlari mendaki bukit. Hutan tropis yang basah dengan bau humus dan nyanyian burung sahut menyahut. Bahkan terlihat pula alam bawah laut yang biru, gelap dan dalam dengan ikan-ikan yang tubuhnya mengeluarkan cahaya. Tapi jarang sekali orang naik dari stasiun Tugu ke dalam gerbong-gerbong itu, meskipun pramugarinya yang siap di pintu begitu cantik dan begitu jelita tiada terkira, dengan tubuh dan rambut yang bagaikan selalu meruapkan bau malam. Kanak-kanak yang berlarian di padang rumput atau taman bermain kadang-kadang berlari sampai ke jendela, menempelkan hidung dan pipinya ke jendela melihat orang-orang di stasiun Tugu. Tapi mereka segera berlarian kembali. Hanya 5 menit kereta api itu berhenti. Setelah itu segera berangkat lagi. Setiap sore selalu muncul kereta api itu.
ada atau tidak ada penumpang, ia akan berhenti. Para pramugari turun dan siap di pintu. Kalau tidak ada penumpang, kereta api akan berangkat lagi setelah terdengar suara peluit dari petugas, meninggalkan asap batu baranya itu yang berkepul-kepul ke langit. Selalu terdengar lengkingannya dari kejauhan. Kereta api itu menghilang. Setiap kali aku ke Jogja dan pulang ke Jakarta dengan kereta api Senja, aku perhatikan kereta api jurusan negeri Senja itu. Siapa yang ingin pergi untuk tidak kembali? Ternyata kadang-kadang ada. Tidak pernah banyak, paling banter 5 orang. Kadang-kadang cuma 1 atau 2 orang. Mereka itu, meskipun pergi untuk tidak kembali, tidak pernah membawa banyak barang. Berapa harga tiket ke sana? Oh, tidak perlu bayar. Jadi, mereka yang datang ke loket ini cuma perlu tanda tangan. Tanda tangan apa? Artinya mereka setuju untuk tidak kembali. Kalau mereka berubah pikiran dan ingin kembali dari sana, tidak mungkin, dan itu tidak pernah terjadi. Seperti apa negeri Senja itu? Tidak ada yang pernah tahu. Loh, waktu membangun rel itu sampai kemana? Wah, rel itu sudah ada sejak stasiun ini belum berdiri. Tidak ada catatan apa-apa tentang hal itu, dan memang tidak pernah ada yang tahu. Aneh sekali. Orang di sini itu sudah biasa, adik saja yang sibuk bertanya-tanya. Aneh, orang tidak kembali kok biasa. Apanya yang aneh? Ini kan cuma seperti kematian. Apa yang aneh dengan kematian? Apakah memang begitu? Apakah kita tidak perlu merasa heran dan tidak perlu bertanya-tanya hanya karena sesuatu memang tidak akan pernah kita ketahui? Kematian, kematian, hal itu memang penuh misteri. Namun, bukankah kereta api ini bisa dikuntit lantas kita kembali lagi? Bagaimana kalau saya tanda tangan, tapi tujuannya hanya untuk melihat-lihat negeri Senja, setelah itu kembali lagi? Boleh saja, asal siap untuk tidak kembali. Kalau saya lari, coba saja. Beranikah aku mencobanya? Aku hampir selalu pergi dari satu tempat ke tempat lain, tapi selalu kembali. Aku selalu pergi dan tahu akan kembali. Itulah sebabnya aku bisa selalu pergi, karena memang selalu akan kembali. Tapi pergi untuk tidak kembali, seperti apa sih di sana? Loh, mana kita tahu? Aku penasaran sekali sekarang. Setiap kali kulihat kereta api itu datang, kuperhatikan para penumpangnya. Memang wajahnya sudah terlihat pasrah, siap pergi ke suatu tujuan tanpa membayangkan akan pernah kembali. Kadang-kadang ada satu keluarga yang pergi bersama seperti mau piknik. Orang-orang yang mengantar banyak yang menangis. Jangan lupakan aku ya, teriak mereka sambil melambai-lambaikan tangan. Orang-orang yang berangkat selalu tersenyum bahagia. Aku tidak akan pernah melupakan kamu. Jangan lupakan aku juga ya. Begitulah mereka melambai-lambai sampai kereta api menghilang di balik cakrawala. Rel menuju ke negeri Senja memang khusus. Mula-mula memang searah dengan rel ke jurusan Jakarta, tapi di suatu tempat akan memisah, berbelok ke celah sebuah lembah, lantas senyap di balik kabut. Orang-orang seperti sudah mengerti untuk tidak usah coba-coba menyelidik, kecuali untuk jika siap tidak untuk kembali. Setiap orang yang pergi ke negeri Senja memang tidak pernah kembali, kecuali barangkali di dalam mimpi mereka yang ditinggalkan. Setiap senja ku amati peron di mana orang-orang siap berangkat ke negeri Senja menunggu kereta api. Mereka datang dengan tenang menuju loket, tanda tangan, lantas duduk
tenang-tenang di bangku itu. Matahari senja yang keemasan membuat lantai peron itu seperti susunan tegel yang terbuat dari lantakan emas. Orang-orang yang duduk di bangku, laki-laki tua, ibu dan anak, nenek-nenek, atau seorang pemuda remaja berambut pang, nampak begitu tenang dan begitu pasrah wajahnya, seperti mengalami kebahagiaan yang mengatasi keduniawian. Apa sih yang membuat seseorang pergi untuk tidak kembali? Aku ingin bertanya kepada salah seorang di antara orang-orang itu, tapi peron itu khusus untuk pemegang tiket ke negeri senja. Aku hanya bisa memandang mereka, seperti juga orang-orang lain di stasiun Tugu, memandang orang-orang yang berubah menjadi siluet dalam pancaran matahari keemasan yang menyilaukan. Dalam siluet senja, mereka seperti bergerak antara ada dan tiada, membawa koper kecil, ransel, dan menelepon ke sana kemari dengan HP. Apakah mereka berpamitan kepada orang-orang tercinta? Apakah dari negeri senja kita tidak bisa telepon? Apakah negeri senja itu indah? Tidak ada satu kabar burung pun dari sana. Tidak ada pengenalan apa-apa yang membuat kita paling sedikit bisa mengira-ngira, meskipun barangkali salah sama sekali. Tidak ada apapun yang bisa dipegang, meskipun sekedar untuk menduga-duga saja. Hanya nama itu saja, negeri senja. Apalah yang bisa kutebak dari nama itu? Kupandang seorang wanita yang akan berangkat ke sana. Ia melangkah dengan anggun seperti bidadari. Dalam cahaya keemasan, rambutnya yang panjang dan bergelombang memberikan suatu rasa kebahagiaan yang aneh sekali tapi abadi. Padahal kebahagiaan itu biasanya fana, sementara, sehingga kadang-kadang terasa sia-sia. Apakah negeri senja menjanjikan suatu kebahagiaan abadi? Sebegitu jauh orang-orang yang datang ke stasiun ini, lebih banyak yang memilih pergi ke Jakarta daripada ke negeri senja. Banyak di antaranya juga pergi ke Jakarta untuk memburu kebahagiaan, memburu mimpi, memburu cita-cita yang terhampar di cakrawala. Meskipun Jakarta sering terasa seperti neraka. Di stasiun Tugu, aku termenung memandang senja. Kereta api yang gilang gemilang dengan tujuan negeri senja itu tiba. Kalau aku menaiki kereta api itu, aku tidak akan pernah kembali. Jakarta, Senin 17 Agustus 1998. Baiklah, di sini saya akan mengomentari cerpen tersebut. Yang pertama itu dari tema. Cerpen ini mengangkat isu politik dan juga isu sosial. Nah, untuk alurnya awalnya saya kurang paham ini tuh ceritanya tentang apa, maknanya itu kemana, dan saya benar-benar seadanya membayangkan bahwa memang ada kereta dengan wujud bak di negeri dongeng tersebut secara harfiahnya. Namun setelah semakin saya membaca, saya semakin paham bahwa pengibaratan orang yang tidak pernah kembali di sini itu ternyata tentang orang yang mati, yang membawa harapan sebelum kematiannya. Menurut saya ini sangat menyentuh sekali dan memberi kita pelajaran bahwa sudah sejauh apa persiapan kita untuk menghadapi kematian. Dan itu sih yang saya ambil, dan setelah saya searching, saya semakin oh, ternyata iya, memang benar, ini tuh bukan tentang orang mati saja. Kan kita sebelumnya belum tahu siapa yang dimaksud orang yang tidak pernah kembali itu. Ternyata bila saya cari-cari, saya pahami dari saya cari-cari, orang tak pernah kembali itu ternyata para aktivis yang memperjuangkan haknya pada tahun tersebut. Dan bila saya memang saya ingat kembali bahwa ternyata ini memang berkesinambungan dengan tahun terbitnya cerpen ini, yaitu pada tahun 1998. Nah, ya seperti yang kita semua tahu tentunya bahwa tahun ini itu memang tahun yang kelam bagi negara kita ya.
Lalu gaya bahasa dalam cerpen ini menurut saya sangat halus, sangat mulus dari bagaimana cara dibahasakannya. Harapan-harapan dari orang yang pergi ke negeri senja itu, mereka pergi dengan tenang, bersahaja, penuh keyakinan, tekad, dan juga siap untuk jika pada akhirnya tidak kembali. Nah, kisah ini menggunakan sudut pandang orang pertama serba tahu, dan seperti kita tahu tidak ada nama tokoh di dalam cerpen ini disebutkan secara langsung, itu tidak ada, namun hal tersebut sebenarnya tidak mengganggu jalannya cerita pendek ini, namun menurut saya ini juga suatu hal yang unik ya. Dan untuk latarnya itu di stasiun dan juga diceritakan rute-rute khususnya rute kereta negeri senja ini yang sangat indah, seperti adanya hutan tropis, adanya laut dalam, dan sebagainya. Lalu pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah pentingnya mencari tujuan hidup dan menghargai setiap momen yang ada. Meskipun ada kesedihan dalam perjalanan tersebut, cerita ini sejujurnya juga memberi reminder kepada saya bahwa hidup ini memang sepenuhnya itu tentang perjuangan, dan kuatkan lagi tekad kita, susul lagi tujuan hidup kita. Itu yang sangat saya ambil dari cerita ini ya. Dan nikmati setiap waktu yang kita jalani di hidup ini bersama orang-orang yang kita sayangi. Lalu untuk konfliknya, cerita ini saya rasa adalah dampak dari satu peristiwa yang sudah terjadi seperti itu. Dan cerita ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial saat itu dan budaya saat itu pada saat cerpen ini ditulis. Lalu ada nuansa kritis terhadap kehidupan masyarakat yang seringkali terjebak dalam rutinitas tanpa makna. Kayak contohnya tuh di bagian mereka di Jakarta itu hanya mengejar cita-cita yang mengejar kebahagiaan yang tidak ada akhirnya, itu tidak ada ujungnya, apa sih yang mereka kejar, seperti itu. Lalu pembaca akan merasakan ketenangan sekaligus kesedihan ketika membaca cerita ini, tergantung pada pengalaman hidup masing-masing, terutama apalagi bagi budak korporat, bagi pekerja-pekerja di luar sana ya. Dan cerita ini bisa mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup mereka sendiri. Nah, secara keseluruhan, cerpen ini, Tujuan Negeri Senja ini adalah cerita yang kaya akan makna dan menyentuh perasaan. Dengan struktur yang kuat dan gaya bahasa yang indah, Pak Seno berhasil menyampaikan pesan tentang pentingnya menemukan makna dalam hidup, menemukan apa yang kita cari dalam hidup ini. Dan saya sangat menyukai cerita ini, dan saya ingin mengapresiasi kepada sang penulis yang mampu membuat cerita ini dengan alur yang sangat tenang, sangat kalau jalan tuh lurus, kayak nggak ada hambatan sama sekali, itu kayak mulus, adem, ayem gitu. Dengan alur yang sangat mellow, namun maknanya sangat kuat dan juga tetap sangat dalam. Pak Seno berhasil menyampaikan perasaan sedih di dalamnya itu dengan cara seperti mengetuk perlahan pintu hati pembaca, dan menerobos masuk dengan hati-hati, sehingga emosi yang dirasakan pembaca semakin akhir akan semakin memuncak. Nah, cerita ini itu penuh dengan pemberian inspirasi kepada pembaca. Jadi secara keseluruhan cerita ini sangat pas untuk dibaca dan patut diperkenalkan kepada halayak ramai. Baik, sekian yang dapat saya komentari. Cerita ini sangat bagus, sangat patut untuk kita baca, penuh akan pengajaran. Itulah video kali ini, semoga nilai yang diberikan Bapak besar ya kepada saya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.